Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Sudah hampir 1 minggu Aiza menikah. Dia masih diam di rumah, tidak kemana-mana. Sulaiman membiarkan Aiza untuk istirahat sedikit lebih lama, dengan syarat hari Senin nanti, Aiza harus kembali melanjutkan kuliahnya. Pagi ini, Sulaiman pergi bekerja sekaligus mengantar Ibrahim sekolah. Pulang sekolah, Ibrahim akan diantar guru dari sekolahnya sampai di depan rumah. Seminggu ini, Aiza hanya melakukan pekerjaan rumah yang ringan, karena mencuci dan membersihkan rumah sudah dikerjakan Art. Assalamualaikum Ibu. Ibrahim berteriak dari depan gerbang. Aiza segera membuka pintu sambil menjawab salam dan melihat Ibrahim sudah menunggu ditemani seorang guru wanita. Terima kasih, Bu, ucap Aiza kepada guru Ibrahim. Wanita itu mengangguk, melambaikan tangannya lalu mengucapkan salam. Ibu, Ibrahim mau pup, ucap Ibrahim berlari masuk ke rumahnya. Aiza mengikuti dari belakang. Ibrahim membuka celananya dan naik ke kloset dengan alat khusus. Aiza menunggu di luar. Aiza tiba-tiba teringat, dia belum pernah membantu Ibrahim untuk buang air besar, bagaimana cara membersihkannya. Aiza segera mengambil ponselnya dan mengirim pesan kepada Sulaiman. Di tempat lain, Sulaiman yang sedang fokus di tengah rapat membuka pesan dari Aiza dan langsung terkekeh membuat bawahannya langsung terdiam. Sulaiman mengangkat wajahnya lalu berdeham pelan. Break dulu 5 menit, ucap Sulaiman langsung diangguki yang lain. Sulaiman langsung menelepon Aiza. Assalamualaikum, kenapa? Tanya Sulaiman. Waalaikumsalam Hiks. Iza gak bisa cebokin Ibrahim, Bibi lagi gak ada, gimana dong? Hiks, jangan nangis, Ibrahim bisa bersih-bersih sendiri. Tapi itu celananya buka semua, nanti basah. Tangis Aiza langsung berhenti, bisa sendiri. Iya, kenapa gak tanya Ibrahim dulu? Iza kirakan gak bisa. Sulaiman tertawa, kalau celananya terlanjur basah, tolong kamu bersihkan pakai air mengalir ya, takut ada najisnya. Kalau udah dibilas pakai air, udah simpan aja di kamar mandi, biar Bibi yang cuci. Aiza mengangguk. Seakan Sulaiman bisa melihatnya. Gak jijik kan? Tanya Sulaiman. Iza gak jijik tapi bau. Sulaiman kembali tertawa. Ya udah tunggu dia selesai aja. Baru kamu bersihkan celananya. Oh iya, nanti jam makan siang Mas pulang, kita makan di luar ya, mau? Mau, Mas, katanya Mas Azam pulang sore ini, kita nginap di sana boleh gak? Boleh sayang. Kamu siapkan aja baju kita bertiga ya. Kita nginap di sana beberapa hari. Setelah mengiyakan, Aiza mematikan panggilannya karena Ibrahim sudah memanggilnya. Aiza mendekat dan ternyata Ibrahim sudah memakai handuk. Ibu, Ibrahim bisa sendiri kok, bersihin celana juga sendiri. Ucap Ibrahim yang sepertinya mendengarkan obrolannya dengan Sulaiman. Biar ibu aja. Ayo kita ke kamar dulu. Ibrahim harus ganti celana. Ajak Aiza lalu menarik Ibrahim pelan untuk mencuci tangan. Setelah itu mereka ke kamar Ibrahim. Aiza membantu Ibrahim memakai celananya. Ibrahim senang gak ibu jadi ibunya Ibrahim? Tanya Aiza. Senang, benar. Iya, ibu baik, Ibrahim suka. Kata teman Ibrahim ibu Tili itu jahat, tapi ibu Aiza baik seperti peli. Aiza tersenyum lalu memeluk Ibrahim. Maaf ya kalau ibu gak bisa jadi ibu yang baik. Ibu ai baik, Ibrahim suka. Aiza tersenyum dan melepaskan pelukannya. Sekalian ganti baju aja ya, ayah mau jemput kita buat makan siang di luar. Ucap Aiza diangguki Ibrahim. Setelah selesai, Aiza memberikan cemilan untuk Ibrahim lalu mencuci celana Ibrahim seperti yang disuruh Sulaiman. Tepat saat azan zuhur berkumandang, mobil Sulaiman masuk ke halaman. Aiza dan Ibrahim yang sedang menonton langsung bangkit,
Ibrahim berlari ke arah pintu dan berseru memanggil ayahnya. "Ayah, kita mami ya," pinta Ibrahim sambil mencium tangan Sulaiman. "Enggak, kan Ibrahim udah makan mie minggu ini. Sekali lagi, boleh ya?" "Enggak Ibrahim." Ibrahim langsung melepaskan tangan Sulaiman dan berjalan masuk dan kembali duduk di samping Aiza. Aiza menyalami Sulaiman lalu dibalas kecupan di kening. "Kita sholat dulu, abis itu baru cari makan," ajak Sulaiman. Ibrahim gak mau sholat. "Ya udah, gak usah ikut ayah sama ibu, kita mau beli es krim, ya kan, Bu?" Sulaiman melihat ke arah Aiza. Aiza melihat Ibrahim dan Sulaiman bergantian, lalu mengangguk pelan. Ibrahim bosan sholat terus, gak mau sholat lagi. Sulaiman menghela napas. Akhir-akhir ini Ibrahim sering mengeluh tidak mau sholat. Sulaiman mencoba memberikan pengertian tapi memang cukup sulit untuk membuat Ibrahim terbiasa sholat apalagi tanpa disuruh di umurnya yang sekarang. "Ibrahim, sholat itu kewajiban, nak. Ayo sholat dulu, setelah itu baru makan sama beli es krim." Sulaiman berjongkok dan menggendong Ibrahim, tapi Ibrahim menolak. "Gak mau. Sholat lagi sholat terus, Ibrahim gak mau es krim." "Ibrahim, biar Iza aja, Mas. Kamu ke kamar duluan," ucap Aiza pelan. Sulaiman menoleh lalu mengangguk dan berjalan ke kamar. "Nanti sore kan kita ketemu Om Azam, nan besok ibu antar sama tungguin Ibrahim sekolah, biar teman-teman Ibrahim tahu kalau Ibrahim punya ibu dua, terus pulang sekolah nanti kita main sama Om Azam ke Timezone, mau gak?" Bujuk Aiza berjongkok di depan Ibrahim. Ibrahim menatap Aiza ragu. Benar dong, nanti malam kita nginep di rumah ibu. Tapi ibu halus antal sekolah setiap hari. Tapi Ibrahim harus sholat setiap hari juga, oke? Ibrahim merengut kesal. Ibrahim bosan sholat, capek ibu. Kan Ibrahim selama ini bernapas. Nah napas itu harus bayar, bayarnya pakai sholat, menyembah Allah. Itu kewajiban, kalau gak sholat, terus Allah gak kasih Ibrahim napas lagi gimana? Ayah sama ibu gak bisa kasih napas, gak bisa juga bayar napas Ibrahim, kita harus bayar sendiri-sendiri. Jadi Ibrahim harus sholat buat bayar napas Ibrahim, kalau enggak, nanti Allah gak kasih napas lagi. Aiza mencoba mencari contoh yang mudah, semoga Ibrahim mengerti. Kalau gak napas, Ibrahim mati dong. Iya, Ibrahim bakal tinggalin ayah sama ibu. Ibrahim langsung turun dan memeluk Aiza. Ibrahim gak mau mati hiks. Ibrahim mau sama ayah ibu. Sholat ya, sebentar kok, ajak Aiza lagi dan akhirnya Ibrahim mengangguk. "Ibu Ai jangan tinggalin Ibrahim ya." "Iya, janji. Insya Allah sayang." Sulaiman yang melihat dari kejauhan hanya tersenyum lega lalu kembali masuk ke kamar dan menyiapkan alat sholat mereka. Sore harinya, setelah sholat maghrib, mereka bertiga pergi ke rumah Aiza. Azam sudah sampai sejak pukul 5 sore, menyambut mereka dan mempersilakan mereka masuk. "Om Zam, terbangin pesawat susah gak?" tanya Ibrahim. "Gampang, kayak naik sepeda." Ibrahim mengerutkan keningnya. "Masa sih?" "Iya, Ibrahim mau jadi pilot juga." "Enggak, Ibrahim gak suka naik pesawat." "Kenapa?" "Pesawat gelak-gelak terus, nanti jatuh gimana?" Azam terkekeh. "Ya enggak dong." Mereka mengobrol santai di ruang tengah. Aiza ke dapur dan membuatkan minum untuk mereka semua, sekaligus membuka camilan yang tadi dibeli di jalan. "Aiza gak ngerepotin kamu kan?" tanya Azam kepada Sulaiman. "Enggak kok, cuma masih suka sendiri aja, tapi saya udah minta buat Aiza kuliah lagi nanti Senin." Azam mengangguk. Aiza kembali dan duduk di samping Azam kemudian berbisik, "Mas, kuliah Iza semester terakhir ini belum dibayar." Azam menoleh kemudian mengangguk, "Nanti Mas yang bayar, sampai kamu lulus. Semua biar Mas yang tanggung, jangan bilang Sulaiman ya." Balas Azam berbisik. Aiza mengangguk. Ibrahim yang duduk di samping Azam tiba-tiba berdiri dan ikut berbisik, "Om ngomong apa?" Ibrahim mau dengal.
Azam tertawa, Ibrahim berbisik tapi semua orang bisa mendengarnya. Setelah cukup malam, mereka sama-sama ke kamar dan beristirahat. Kasur Aiza cukup kecil untuk mereka bertiga, tapi masih cukup. Ibrahim tidur di tengah setelah dibacakan cerita. Sulaiman juga sudah menutup matanya, sedangkan Aiza masih terjaga, menatap atap kamarnya yang sudah gelap. Aiza menghela napas pelan. "Kenapa?" tanya Sulaiman membuat Aiza kaget lalu menoleh. "Gak apa-apa." Sulaiman bangun, memindahkan Ibrahim ke sisi kanan lalu memutari kasur dan menyuruh Aiza tidur di tengah. "Sempit, Mas." Tolak Aiza. "Miring, sayang." Aiza memiringkan tubuhnya menghadap Ibrahim dan memunggungi Sulaiman. "Malah hadap sana, hadap sini dong," pinta Sulaiman. "Masa punggungin Ibrahim?" Aiza tetap memunggungi Sulaiman, dan akhirnya Sulaiman yang memeluk Aiza dari belakang. "Ayo sekarang tidur, biar bisa bangun tahajud," ajak Sulaiman. Aiza sedikit menahan napas, belum terbiasa dengan kontak fisik mereka berdua, padahal Sulaiman selalu memeluknya setiap tidur, walaupun tidak pernah lebih dari itu. Aiza merasa Sulaiman memang tipe ayah dan suami yang penuh kasih sayang. Seminggu ini cukup untuk Aiza melihat sifat dan kebiasaan Sulaiman. Tapi, Aiza juga merasa ada sesuatu yang mengganjal. Sulaiman seperti sangat berusaha untuk menjadi suami yang baik, bukan karena Aiza tapi karena dirinya sendiri. Aiza tidak bisa menjelaskan perasaan mengganjal itu, atau mungkin memang hanya perasaannya, karena buktinya Sulaiman memang orang yang baik. "Mas," panggil Aiza pelan sambil berbalik menghadap Sulaiman. Sulaiman membuka matanya, "Mas kenapa nikahin Aiza?" "Karena Aiza minta nikah sama Mas. Selain itu, karena ibu yang suruh. Selain itu, gak ada, cuma itu." Aiza mengangguk pelan, "Kalau misal kita gak bisa saling cinta gimana?" "Bisa, pasti bisa. Kalau enggak, bisa sayang." Aiza pasti bisa cinta sama Mas, Mas juga pasti bisa cinta sama Aiza. Apalagi kita suami istri, udah halal, kita bisa lakukan banyak cara buat menumbuhkan rasa cinta. Sulaiman kembali memejamkan matanya dan menarik Aiza lebih rapat ke pelukannya. Aiza mau tanya, "Maaf banget tapi Aiza penasaran, Mas masih cinta ya sama bundanya Ibrahim?" tanya Aiza pelan. Sulaiman membuka matanya dan menunduk menatap Aiza lalu terkekeh pelan, "Kenapa? Kamu cemburu sama bundanya Ibrahim?" "Enggak, Ai cuma tanya." "Ai." Ibrahim panggil Iza kayak gitu, "Ibu Ai." Iza suka. Sulaiman tersenyum, lalu menghela napas kecil, "Enggak, Mas gak cinta sama bundanya Ibrahim." Aiza mengangguk, "Kalau udah malam, Ai, kita tidur. Besok lagi," tanyanya. "Kok Ai juga?" "Panggilan sayang kita. Biar semakin cepat jatuh cintanya." "Mana bisa." "Bisa. Ayo sekarang tidur dulu." "Gak kreatif, itu kan panggilan dari Ibrahim." Sulaiman terkekeh kecil, tidak menanggapi ucapan Aiza lagi. "Bantu Iza jadi ibu yang baik ya Mas." "Pasti sayang. Pulangnya Mas jemput, telepon aja ya." Sulaiman mengulurkan tangannya lalu meraih wajah Aiza dan mengecup keningnya sebelum Aiza keluar dari mobil. Hari ini Aiza sudah mulai kembali kuliah, dia harus menyelesaikan skripsinya. "Ai pulang sama Queen aja, Mas." Tolak Aiza. "Naik apa? Bas." "Mas jemput aja, kabarin kalau udah waktunya pulang." Aiza menghela napas lalu mengangguk. Setelah mengucapkan salam, Aiza keluar dan segera masuk ke gedung fakultasnya. Sedangkan Sulaiman masih di posisinya sampai Aiza menghilang dari pandangannya. Aiza langsung mencari Queen yang katanya sudah datang sejak tadi. Setelah berkeliling, Aiza menemukan Queen baru saja keluar dari toilet, wajahnya pucat pasi. "Kamu kenapa?" tanya Aiza. "Aku diare." "Kalau gitu kenapa ke kampus?" "Bimbingan jam 10. Aiza mengikuti Queen yang berjalan ke arah belakang gedung, duduk di sana sambil terus memegang perutnya. "Minum obat?" tanya Aiza.
Gak punya. Ya udah tunggu sebentar biar aku minta ke ruang kesehatan. Atau mau ikut aja? Tunggu di sini aja. Aiza mengangguk lalu pergi sendiri. Berjalan sedikit cepat karena kasihan melihat kondisi Queen. Aiza langsung masuk dan ternyata kosong. Dia melihat sekeliling mencari petugas kesehatan. Aiza menoleh. Ternyata Faisal. Aiza tersenyum takzim lalu mengucapkan salam. Ada apa? Kamu sakit? Tanya Faisal. Enggak, Kak. Aku mau minta obat sakit perut buat Queen. Sebentar biar aku ambilkan. Aiza mengangguk membiarkan Faisal masuk sedangkan Aiza menunggu di luar. Faisal keluar membawa air minum kecil dan obat lalu memberikannya kepada Aiza. Aiza berterima kasih. Saat hendak pamit, Faisal menahannya. Ini buat kamu. Faisal memberikan susu kotak dan roti. Gak usah Kak, makasih. Ambil Za. Ucap Faisal sedikit memaksa. Dengan ragu akhirnya Aiza mengambil susu dan roti itu lalu segera pergi setelah mengucapkan terima kasih. Aiza kembali ke taman belakang. Queen sudah ditemani oleh temannya yang lain. Aiza segera memberikan obat dan air mineral kepada Queen. Udah makan belum? Kalau belum ini ada roti. Tawar Aiza kepada Queen. Queen menggeleng pelan. Udah makan di rumah. Setelah selesai dengan urusan di kampusnya, Aiza mampir ke masjid untuk sholat zuhur terlebih dahulu sebelum pulang. Dia juga sudah menghubungi Sulaiman dan memintanya untuk menjemput. Gimana Om Sulaiman? Tanya Queen yang duduk di sebelah Aiza yang sedang memakai sepatu. Gimana apanya? Pernikahan kalian, baik-baik aja kan? Aiza mengembuskan napas kecil. Queen memang mengetahui tentang pernikahannya. Queen bahkan datang ke acara akad Aiza dan Sulaiman. Baik, dia baik kok. Jawab Aiza. Kenapa kamu tiba-tiba nikah kayak gitu sih? Aku kira kamu bercanda pas bilang mau nikah. Aku juga gak tahu. Queen mendesah pelan lalu berdiri. Aiza mengulurkan tangannya meminta bantuan Queen untuk berdiri. Aku duluan ya, Mas Sulaiman udah di depan, pamit Aiza diangguki Queen. Aiza berjalan keluar sendirian. Sampai di parkiran, dia melihat mobil Sulaiman sudah terparkir rapi. Saat mendekat, seseorang tiba-tiba menarik pelan tali ranselnya membuat Aiza berbalik. Ternyata Faisal. Maaf, Za. Aku mau kasih ini. Ucap Faisal memberikan susu kotak dan coklat. Gak usah Kak, kenapa kamu sering kasih aku makanan sama minuman kayak gini sih? Kamu beneran gak tahu kenapa aku kayak gini? Aiza mengerutkan keningnya. Aku suka sama kamu, Aiza. Sejak hari pertama kamu jadi mahasiswi baru. Kak, diam dulu Za, jangan langsung ditolak, potong Faisal sambil terkekeh pelan. Pikirkan dulu Za, insya Allah setelah lulus, aku lamar kamu. Aiza menggeleng pelan, maaf aku gak bisa. Aiza, maaf Kak. Aiza langsung pergi setelah mengucapkan salam. Dia segera berjalan mobil Sulaiman yang dia yakin Sulaiman pasti melihat Aiza mengobrol dengan Faisal. Assalamualaikum. Salam Aiza sambil membuka pintu depan lalu duduk dan meraih tangan Sulaiman untuk dicium. Sulaiman dan Ibrahim menjawab salam Aiza. Aiza menoleh ke belakang, ternyata Ibrahim ikut menjemputnya. Ibrahim dijemput dari rumah. Mas bolak-balik dong? Tanya Aiza. Enggak, Ibrahim dari rumah ibu. Kalau kamu gak ada di rumah, Ibrahim pulang daycare langsung ke rumah ibu. Jawab Sulaiman sambil menyalakan mesin mobil dan bersiap meninggalkan parkiran. Aiza mengangguk, melepaskan ranselnya lalu memasukkan coklat dan susu yang tadi diberi Faisal. Susu dan roti tadi pagi juga masih ada. Itu yang tadi teman Aiza. Ucap Aiza pelan membuat Sulaiman menoleh lalu mengangguk. Ayah mau pisang molen. Ibrahim menunjuk gerobak di depannya. Sulaiman hanya membalas dengan gumaman. Biar Ai aja yang turun. Ucap Aiza saat Sulaiman meminggirkan mobilnya. Sulaiman hanya mengangguk. Mobil sudah berhenti, tapi Aiza masih duduk diam menatap Sulaiman. Katanya kamu yang turun. Tanya Sulaiman. Uangnya. Ai gak ada uang.
Pinta Aiza pelan. Subhanallah, Mas lupa belum pernah kasih kamu uang ya. Tadi kamu di kampus gimana? Jajan ga? Belum makan siang kan? Gak apa-apa kok, Ai gak jajan. Ya udah kita bahas nanti di rumah, berapa harga molennya? Sulaiman mengeluarkan dompetnya. 1.500 tapi kita beli 10.000 aja. Jawab Aiza. 10.000. 10.500 mungkin. 10.000 aja Mas, yang lain juga gitu kok. Sulaiman tersenyum lalu menggeleng dan memberikan selembar uang, beli 10 biji aja biar 15.000. Aiza mengangguk lalu segera turun dan membeli berbagai macam molen dan onde-onde. Setelahnya dia kembali masuk ke mobil dan memberikan uang kembaliannya kepada Sulaiman. Nanti lagi, kalau beli sesuatu, jangan pernah mengurangi harga beli kecuali sesuai kesepakatan tawar-menawar. Kalau abang jualannya emang bilang 10.000 dapat 7 sih gak apa-apa, tapi kalau kita yang beli minta 7 tapi bayar 10.000, itu dosa. Gimana kalau misal abangnya gak ikhlas? Saran Mas, beli makanan kayak gini, gak perlu ditawar lagi, buat pedagang menengah ke bawah, 500 rupiah itu sangat berarti. Jangankan buat mereka, buat pembisnis sekelas Mas aja, 100 rupiah itu penting banget. Aiza mengangguk paham, dia belum pernah seperti itu, hanya melihat teman-temannya yang membeli 10.000 dapat 7. Sisa perjalanan hanya dihiasi suara Ibrahim yang sesekali bertanya ini dan itu, sampai di rumah. Mereka langsung makan siang, dan setelahnya Sulaiman dan Ibrahim sholat zuhur berdua. Ibrahim mana? Tanya Aiza melihat Sulaiman keluar kamar sendiri. Tidur. Sulaiman duduk di sebelah Aiza. Kamu mau urus pengeluaran sama pemasukan ga? Enggak, Mas aja. Kalau gitu, Mas kasih uang kuliah sama nafkah bulanan sekarang ya. Uang yang lainnya biar Mas yang atur. Gak usah Mas, uang kuliah Ai udah selesai semua sama Mas Azam. Semua? Iya. Sampai semester ini sih, semoga bisa wisuda semester depan. Sulaiman mengangguk, bulanannya mau ditransfer atau tunai? Terserah Mas aja. Kalau gitu Mas transfer. Terus biaya kuliah kamu nanti ke depannya jangan minta sama Azam ya. Minta sama Mas. Enggak usah, Ai. Harus Ai. Kamu tanggung jawab Mas sekarang. Aiza akhirnya mengangguk. Siang itu Sulaiman kembali ke kantornya. Aiza mengantarnya sampai keluar. Saat hendak menutup gerbang, ibu datang diantar tukang ojek. Assalamualaikum, Za. Waalaikumsalam, ibu. Ayo masuk, Bu. Aiza kembali membuka gerbang sedikit lebih lebar. Mereka masuk dan duduk di ruang keluarga. Yang barusan mobil Sulaiman ya? Tanya ibu. Iya. Ini ibu bawain makanan buat nanti makan malam. Ibu memberikan kotak berisi lauk pauk. Masya Allah banyak banget, Bu. Iya, sengaja tadi ibu suruh bini masak banyak, buat kalian. Terima kasih Bu, Iza pindahin dulu ya. Ibu mengangguk, mengikuti Aiza ke dapur lalu mengambil minum dari kulkas dan duduk di kursi pantry. Mengobrol dengan Aiza sambil menunggu Aiza memindahkan lauk pauk. Malam harinya, setelah sholat dan makan malam bersama, Aiza langsung masuk ke kamar, karena ibu menginap malam ini, Ibrahim akan tidur dengan ibu, sedangkan Sulaiman ke ruang kerjanya. 1 jam kemudian, Sulaiman menyusul ke kamar dan melihat Aiza yang sedang memangku laptop dan duduk di bawah. Sulaiman mendekat dan duduk di sampingnya. Lagi ngapain? Tanya Sulaiman membuat Aiza kaget karena terlalu fokus. Astagfirullah, Mas. Sulaiman tersenyum lalu mengintip ke laptop Aiza. Ternyata Aiza sedang mengerjakan skripsinya. Ada yang bisa Mas bantu? Tanya Sulaiman. Gak ada, Mas. Tinggal input data kok. Sulaiman mengangguk, merebahkan dirinya di samping Aiza yang masih memangku laptopnya. Kotor, Mas. Di kasur aja kalau mau tidur. Kalau kotor, kenapa kamu juga duduk di sini? Maksudnya ya Mas tidur di kasur aja. Enggak ah, Mas mau lihat kamu kerjain skripsi.
Aiza menghela napas, membiarkan Sulaiman memperhatikannya. Setengah jam berlalu, mereka sama-sama diam. Sulaiman merubah posisi rebahannya. Kalau Mas ada waktu, pengen buat lanjut S2. Tapi sekarang udah susah, kerjaan banyak, belum lagi waktu buat Ibrahim sama kamu. Ucap Sulaiman pelan. Aiza menoleh. Sulaiman sedang menatapnya lamat-lamat. Kuliah aja, Mas. Ambil kelas malam kan ada. Seminggu 3 kali. Sulaiman menggeleng. Kamu aja yang S2, mau ga? Enggak ah. Ai mau kerja aja, boleh. Boleh aja, kerja di mana? Belum tahu, lulus aja belum. Sulaiman tersenyum, meraih tangan kiri Aiza dan mengecupnya. Tahu ga Ai, Mas belum pernah pacaran loh. Bahkan setelah menikah sama bundanya Ibrahim, Mas sama dia sibuk urusan masing-masing, mungkin itu yang bikin pernikahan Mas gagal. Karena itu, Mas pengen deh pacaran sama kamu. Aiza menggigit bibirnya pelan, menatap Sulaiman yang sedang menatapnya. Kamu mau gak jadi pacar Mas? Tanya Sulaiman membuat Aiza terkekeh. Ai kan istri kamu, Mas. Masa turun pangkat jadi pacar sih? Mas tahu, cuma maksudnya, kita pacaran dulu gitu. Kayak orang-orang. Kalau Ai tolak kamu gimana? Mana boleh, kamu istri Mas, harus mau. Aiza kembali terkekeh, kalau gitu kenapa tanya? Formalitas aja, Ai. Aiza akhirnya tertawa, ada-ada saja duda anak satu ini, duda. Sulaiman bukan duda lagi sekarang. Aiza semakin tertawa memikirkannya. Sulaiman hanya tersenyum. Mau kan Ai? Tanya Sulaiman lagi. Mau, Mas. Sulaiman tersenyum, menyingkirkan laptop dari pangkuan Aiza lalu merebahkan kepalanya di paha Aiza. Aiza menjauhkan wajahnya yang sudah memerah karena posisi mereka yang sangat dekat. Masih banyak gak datanya? Udah jam 11. Tanya Sulaiman menatap Aiza dari bawah. Lumayan, Mas tidur duluan aja. Sulaiman menghela napas lalu bangun. Ya udah kerjain, Mas temenin. Gak usah, Mas tidur duluan aja. Iza mau bergadang biar selesai besok. Mas temenin aja, ayo kerjain lagi. Tapi Mas, ayo Ai, nanti semakin malam. Aiza mengangguk. Kembali mengambil laptopnya lalu melanjutkan tugasnya sambil mengobrol dengan Sulaiman. Cowok yang tadi siapa, Ai? Tanya Sulaiman. Teman, kakak tingkat sih. Sulaiman mengangguk, dia suka sama kamu ya. Kok Mas tahu? Aiza langsung menoleh menatap Sulaiman. Taulah, Mas laki-laki, bisa bedain tatapan laki-laki. Tapi Ai gak suka sama dia kok. Sangga Aiza membuat Sulaiman tersenyum. Mas tahu, maaf ya, Mas. Ai gak bisa larang orang buat suka sama Ai. Sulaiman tersenyum dan dengan gemas mencium pipi Aiza membuat gadis itu terdiam. Bukan salah kamu, salah kamu sih, kamu cantik, baik, solehah lagi, cowok mana yang gak suka coba? Mas Sulaiman gak suka sama Ai. Ucap Aiza langsung. Kalau Mas gak suka, gak mungkin kita nikah, Ai. Mas cuma belum cinta, bukan gak suka. Mas suka Ai. Iya. Emang Ai gak suka sama Mas ya? Aiza kembali terdiam, Ai. Sulaiman meraih tangan Aiza, mengusapnya pelan. Gak apa-apa Ai, berproses aja. Aiza mengangguk lalu tersenyum. Sulaiman tiba-tiba mengembuskan napas kasar membuat Aiza heran. Kenapa Mas? Tanya Aiza. Suami istri lain kalau bergadang itu karena hal lain, kita malah kerjain skripsi. Hal lain apa? Sulaiman menyeringai lalu memajukan wajahnya dan berbisik di telinga Aiza. Bikin baby, Ai. Aiza langsung mendorong Sulaiman pelan membuat Sulaiman tertawa. Tenang Ai, Mas gak bakal paksa kamu. Sekarang, cepat selesaikan tugas kamu, sebelum tengah malam. Aiza mengangguk cepat dan kembali mengalihkan pandangannya sambil sedikit menunduk menutupi wajahnya yang memerah. Bersambung.